Cerita kali ini diawali dengan sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan luas. Kapal bernama Northumberland itu diketahui tengah mengangkut banyak penumpang yang ada di sana. Dua di antaranya adalah anak laki-laki bernama Richard dan anak perempuan bernama Emmeline. Keduanya terlihat sedang duduk di ujung kapal sampai akhirnya seorang pria memperingatkan mereka untuk tidak pindah karena berbahaya. Pria yang diketahui bernama Arthur itu merupakan ayah Richard sekaligus juga paman dari Emmeline. Nah, merasa bersalah, Richard lalu minta maaf pada sang ayah karena tindakannya yang ceroboh. Ketiganya lalu terlibat obrolan yang cukup sentimental yang mana dalam obrolan itu akhirnya diketahui bahwa ibu Richard dan kedua orang tua dari Emmeline ternyata sudah meninggoy. Setelah itu, Arthur bertemu dengan kapten kapal di dalam kabin. Ia bertanya kepada sang kapten mengenai kondisi kapal. Mengingat kabut dan badai membuat posisi kapal berada di lokasi yang tidak seharusnya. Sang kapten lantas menjawab dengan menyebut jika saat ini posisi kapal memang berada di barat sembari menunjukkan peta kepada Arthur. Sementara itu, Emmeline yang sedang berjalan di kabin terlihat sedang mengintip koki kapal bernama Paddy yang sedang membersihkan ayam untuk dimasak. Setelahnya, Emmeline memasuki kamar yang bersebelahan dengan dapur, di mana terlihat Richard yang sedang memandangi foto-foto wanita tak mengenakan selai benang pun yang ada di sana. Tiba-tiba, Paddy masuk ke dalam ruangan di mana Richard dan Emmeline berada. Melihat apa yang dilakukan oleh Richard, Paddy yang marah langsung beri pelajaran dengan memukul mereka. Namun Emmeline yang melihatnya justru mencoba untuk menghentikan Paddy. Bahkan ia malah memperingatkannya untuk tidak menyakiti sepupunya tersebut sembari menggigit tangan Paddy. Belum sempat memukul keduanya, dari luar terdengar suara keras yang memperingatkan bila kapal saat ini kebakaran. Sontak Paddy yang kaget pun dengan cepat membawa Richard dan Emmeline ke dek kapal. Di atas dek, kapten kapal lalu minta Paddy untuk membawa Richard, Emmeline dan Arthur untuk segera keluar dari kapal agar bisa diselamatkan lebih dulu. Paddy pun segera mencari Arthur sambil membawa lari kedua anak itu. Arthur sendiri terlihat sedang mencari-cari kedua anak yang ia jaga tersebut. Namun kapten kapal meminta Arthur untuk pergi ke sekoci lain yang terletak di sisi lain kapal dengan berusaha meyakinkan jika kedua anak itu sudah aman. Sementara itu, Paddy mengamankan Richard dan Emmeline menggunakan sekoci yang lain. Alhasil, saat kapal terbakar, Arthur harus terpisah dari Richard dan Emmeline yang melaju berlawanan arah. Arthur yang khawatir terus berteriak memanggil-manggil Richard dan Emmeline. Sayangnya karena kondisi kabut yang sangat pekat membuat keduanya tak bisa melihat satu sama lain. Setelah mengarungi lautan cukup lama, Richard yang tersadar dari tidurnya langsung bertanya kepada Paddy yang sedang memeriksa peti di dalam sekoci. Paddy pun memperkenalkan namanya pada Richard dan memintanya untuk diam karena rupanya ia sibuk mencari persediaan makanan dan minuman di dalam sekoci. Ketiganya pun melanjutkan pelayaran mereka menggunakan sekoci sambil melihat matahari terbenam. Singkat cerita, ketiganya berlayar cukup lama sampai akhirnya Emmeline bangun dari tidurnya dan membangunkan Paddy karena rupanya sekoci mereka telah mendekati sebuah pulau kecil. Paddy dan Richard yang melihat pulau tersebut sangat senang dan segera mengarahkan layar dari sekoci mereka untuk mendekati pulau kecil tersebut. Sesampainya di pulau itu, Paddy lalu mengajak Richard dan Emmeline untuk turun dari sekoci dan melihat-lihat kondisi serta situasi di pulau itu. Ketiganya lalu masuk ke dalam hutan dan berhasil menemukan sebuah air terjun kecil dengan sungai. Richard yang sangat senang segera berenang ke dalam sungai, sementara Paddy menaiki air terjun dan mengambil satu untai pisang yang langsung ia lemparkan kepada Richard. Karena kelaparan, Richard pun segera memakan satu buah pisang sambil berendam di dalam sungai. Emmeline sendiri menemukan sebuah tong kecil yang berisi rum atau minuman keras. Tidak lama kemudian, Richard pun berseluncur di air terjun sambil membawa sebuah tengkorak. Paddy yang melihat benda tersebut langsung membuang tengkorak itu dari tangan Richard. Khawatir dengan kemungkinan adanya bahaya yang mengancam setelah melihat tengkorak yang dibawa Richard, Paddy lalu memerintahkan kedua anak-anak untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Ketiganya lalu berjalan ke atas bukit yang ada di pulau itu. Di sana, Richard bertanya mengenai kapal ayahnya Arthur. Paddy yang mendengar pertanyaan tersebut lalu meyakinkan Richard jika sang ayah akan datang tak lama lagi. Tiba-tiba, Emmeline terlihat memakan sebuah beri berwarna merah. Paddy yang melihat itu khawatir dan meminta Emmeline untuk memuntahkan buah yang ia makan.
Emmeline yang merasa dibentak oleh Paddy mulai menangis. Melihatnya menangis, Paddy mencoba meyakinkan Emmeline jika ia tak sedang memarahinya. Dan berkila jika ia memakan buah beri itu, maka ia bisa saja tidur selamanya tak bisa bangun lagi. Pada malam harinya, Richard, Emmeline, dan Paddy terlihat sedang berada di pantai sambil membakar api unggun. Kemudian pagi harinya, Richard terlihat sedang menggunakan teropong untuk melihat foto-foto pernikahan. Paddy yang penasaran lalu ikut-ikutan melihat foto-foto tersebut yang ada di sana. Keduanya lalu mengobrol mengenai kehidupan pribadi Paddy, di mana diketahui rupanya Paddy sudah menikah 7 kali. Setelah itu, Paddy terlihat sedang mengejar-ngejar Richard dan Emmeline yang tidak mau mandi. Ketiganya menikmati kehidupan mereka di pulau terpencil tersebut. Emmeline terlihat sedang bermain dengan serangga, Paddy berenang di laut dan memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara memancing, serta mengeluarkan isi dari ikan yang berhasil ia tangkap. Tak hanya itu, Paddy juga memberikan beberapa pelajaran tentang cara bertahan hidup kepada Richard dan Emmeline. Singkat cerita, ketiganya berhasil membangun rumah kecil di pulau tersebut dan benar-benar menikmati kehidupan mereka hanya bertiga saja tanpa orang lain. Meskipun baik Richard dan Emmeline masih sering bertingkah nakal seperti saat mereka berlari tanpa selai benang pun karena tak mau memakai pakaian. Esok paginya, Paddy yang sedang berada di hutan sambil membawa beberapa buah pisang sampai ke sebuah tempat. Di sana, Paddy terlihat sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, cuy. Yaitu sebuah batu yang ditata seperti altar persembahan, di mana di sana terlihat ceceran daging dan darah yang masih segar. Karena takut, Paddy segera meninggalkan tempat tersebut. Nah, malam harinya, Paddy yang masih ketakutan dan khawatir lalu meminta Richard dan Emmeline untuk berjanji tidak pernah pergi ke sisi seberang pulau di mana ia menemukan altar persembahan tersebut di pulau itu. Untuk memastikan jika kedua anak itu tak mendekati tempat tersebut, Paddy lalu menakut-nakuti keduanya dan mengatakan jika tempat yang ia larang terdapat hantu yang bisa memakan mereka berdua. Takut akan peringatan Paddy, Richard dan Emmeline pun mengiyakan peraturan yang dibuat oleh Paddy. Dan mereka berjanji tak akan pergi ke tempat yang dilarang oleh Paddy. Nah, beberapa hari kemudian, ketiganya terlihat tetap senang bahkan menari dan bernyanyi bersama di malam hari sambil mengitari api unggun yang mereka buat. Pagi harinya, Paddy yang masih mabuk terlihat berenang menggunakan sebuah tong ke tengah laut, menuju ke sebuah pulau kecil di seberang pantai. Tak lama kemudian, Richard dan Emmeline yang baru bangun dari tidurnya langsung mencari Paddy. Sambil menggunakan teropong, Richard melihat sebuah pulau di seberang pantai dan berpikir jika Paddy berenang ke sana. Ia dan Emmeline lalu menggunakan skoci untuk menyusul Paddy ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau itu, Richard dan Emmeline melihat tubuh Paddy yang sedang memeluk tong berisi rum. Sayangnya saat mereka membalikkan badan Paddy, rupanya Paddy sudah meninggal dunia. Shock melihat Paddy yang sudah tak bernyawa, Emmeline pun lalu pingsan. Beruntung Richard segera menahan tubuh Emmeline dan mengangkutnya ke sebuah skoci. Ia pun membawa Emmeline yang masih tak sadarkan diri kembali ke rumah mereka di pulau asal. Malam harinya terlihat jika Emmeline dan Richard benar-benar bersedih karena harus kehilangan satu-satunya teman mereka di pulau tersebut. Nah, keesokan paginya Emmeline dan Richard menggunakan skoci untuk mencari tempat baru di mana mereka bisa tinggal sementara. Setelah berlayar beberapa saat, mereka berhasil menemukan lokasi baru di pulau tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sana. Singkat cerita, waktu berlalu cukup lama dan Richard serta Emmeline kini sudah tumbuh menjadi remaja. Richard yang baru berenang di pantai lalu membangunkan Emmeline yang masih tidur bersantai di kabin buatan mereka. Di dalam, Richard berkata jika saat ini adalah hari Natal dan mengajaknya untuk melihat kaos kaki yang mereka gantung mungkin sudah berisi sebuah hadiah dari Santa Claus. Saat melihat isi kaos kaki, Emmeline mendapatkan beberapa mutiara yang sangat cantik. Meskipun demikian, Emmeline tahu jika mutiara tersebut adalah pemberian dari Richard. Nah, malam harinya keduanya lalu merayakan Natal bersama sambil menyanyikan lagu Natal sambil minum bersama-sama. Keesokan paginya, Emmeline pergi ke sebuah gua kecil di mana terdapat sebuah air. Saat berenang, Emmeline terkejut saat tiba-tiba muncul sirup kurnia di air yang merupakan darah menstruasi atau datang bulan yang sedang ia alami. Karena tak pernah mendapatkan pengetahuan akan datang bulan, Emmeline yang panik karena darah yang ia keluarkan segera berteriak memanggil Richard. Mendengar teriakan Emmeline, Richard segera berlari ke tempat Emmeline berada.
Melihat Emmeline berdarah, Richard mencoba untuk mendekati Emmeline. Namun karena malu, Emmeline meminta Richard untuk tidak datang mendekatinya. Di luar, Richard bertanya mengapa Emmeline bisa mengeluarkan darah. Emmeline yang sama sekali tak tahu mengenai kondisi tubuhnya yang sudah remaja dan mengalami datang bulan mengakui jika dirinya juga tak tahu akan hal yang menimpa dirinya. Richard yang kesal karena Emmeline tak memperbolehkan dirinya melihat kondisi Emmeline akhirnya meninggalkannya begitu saja. Lambat laun Emmeline mulai menunjukkan rasa ketertarikannya pada Richard, dimulai dari ketertarikannya akan otot Richard. Meski ia masih tak tahu akan perasaan yang ia alami saat ini. Nah, malam harinya Richard dan Emmeline makan bersama dan bersenda gurau seperti biasa. Namun saat bersenda gurau, Richard mendengar sesuatu dan meminta Emmeline untuk diam. Ia berpikir jika suara itu bisa saja dari orang lain. Emmeline yang mendengar itu cukup ketakutan. Namun Richard meyakinkan jika ia akan melindungi Emmeline jika ada orang yang jahat kepadanya. Keesokan harinya, setelah menangkap ikan, Richard dan Emmeline kembali bersenda gurau dan melakukan kejar-kejaran di kabin mereka. Richard akhirnya berhasil menangkap Emmeline dan menjatuhkannya di tepi pantai. Malam harinya, sama seperti Emmeline, Richard pun mulai menunjukkan rasa ketertarikannya pada Emmeline. Meski ia juga masih tak sadar akan rasa ketertarikan yang dialaminya. Esoknya, Emmeline yang sedang berjalan-jalan di sekitar pulau tanpa sengaja sampai ke tempat yang dulu dilarang oleh Paddy. Di sana sama seperti Paddy, ia juga melihat sebuah batu yang disusun seperti sebuah altar. Saat melihat cucuran air darah segar di altar itu, Emmeline yang ketakutan segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di kabin, Emmeline memberitahukannya pada Richard mengenai altar seperti setan yang dahulu sempat diceritakan oleh Paddy. Namun berbeda dengan Paddy, Emmeline mengira jika batu di altar itu adalah Tuhan karena memiliki wajah yang mirip dengan Pastor Logan yang semasa kecil pernah ia kenal. Richard yang mendengar itu memarahi Emmeline karena ia melanggar peraturan yang pernah dibuat. Nah, saat tertidur, Emmeline yang masih terngiang-ngiang batu altar berdarah bermimpi buruk di mana Richard mati tenggelam di pulau itu. Richard yang melihat Emmeline ketakutan segera meyakinkan Emmeline jika ia baik-baik saja. Keduanya pun berciuman, namun sebelum klimaks, Emmeline malah meminta Richard berhenti untuk menciumnya dan pergi meninggalkannya. Nah, keesokan paginya, Richard yang kesal dengan Emmeline karena menghentikan ciuman mereka pergi meninggalkan Emmeline tanpa menghiraukan pertanyaan darinya. Emmeline lalu mencari Richard dan melihat Richard sedang berada di balik batu. Ia lalu bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Richard. Richard yang mendengar Emmeline menyuruhnya untuk meninggalkannya. Tak lama kemudian, Richard yang sedang memanjat pohon melihat sebuah kapal melintasi perairan pantai. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke kabin untuk menyalakan sinyal. Namun saat sampai di kabin, Emmeline yang sudah ada di sana malah tidak menyalakan sinyal untuk memberitahu kapal yang lewat di perairan pantai mereka. Terkejut karena Emmeline tak menyalakan sinyal untuk memanggil kapal, Richard lalu bertanya mengapa Emmeline tak menyalakan sinyal tersebut. Kesal dengan tingkah laku Emmeline yang tidak jelas, Richard akhirnya memutuskan untuk membuat rakit sendiri untuk pergi dari pulau di mana mereka tinggal saat ini. Sayangnya, usaha Richard sia-sia karena rakit yang ia rakit ternyata tak terlalu kuat dan akhirnya roboh setelah berlayar sebentar saja. Melihat hal itu, Emmeline tertawa cekikikan di bawah pohon. Keduanya lalu bertengkar karena Emmeline ingin mereka berdua tetap di pulau. Sementara Richard ingin secepatnya pergi dari pulau itu dan kembali ke San Francisco. Marah karena ejekan Richard, Emmeline melemparkan kelapa ke kepala Richard yang membuatnya terjatuh. Khawatir akan kondisi Richard, Emmeline segera menghampirinya dan meminta maaf. Namun Richard yang sudah terlanjur kesal dan emosi menampar Emmeline sambil menyumpahinya. Richard memutuskan untuk mengusir Emmeline dari kabinnya itu. Nah, di kemudian hari, Emmeline yang sedang berjalan di pantai terluka karena tanpa sengaja menginjak ikan yang beracun. Karena luka tersebut, Emmeline mengalami demam. Richard yang melihat kondisi Emmeline sangat khawatir akan kondisinya. Emmeline lalu meminta Richard untuk membawanya ke batu altar. Karena khawatir dengan kondisi Emmeline, mau tak mau Richard membawanya ke lokasi tersebut. Di sana, Richard berdoa kepada altar tersebut dan memohon pada Tuhannya supaya bisa menyelamatkan Emmeline. Beruntung, tak lama kemudian Emmeline pun kembali tersadar. Keduanya pun kembali melanjutkan hidup mereka di pulau tersebut.
Richard dan Emmeline yang semakin dekat pada akhirnya melakukan hubungan yang lebih enak lagi di dalam hutan. Hari demi hari pun berlalu, Richard dan Emmeline makin mesra dan kerap melakukan hubungan enak di berbagai tempat. Mulai dari pantai, bawah gua air terjun, dan di dalam kabin. Beberapa hari kemudian Richard tanpa sengaja melihat Emmeline berada di pantai sendirian, di mana ia terlihat sedang muntah-muntah. Malamnya saat Richard ingin melakukan rutinitas bercocok tanam seperti biasa, Emmeline seketika menolak dan berdalih jika dirinya sedang merasa sakit di bagian perut. Richard pun menyentuh perut Emmeline dan ia merasa adanya gerakan yang menunjukkan jika saat ini Emmeline sebenarnya sedang mengandung. Hal ini terbukti dari perut Emmeline yang kini mulai membesar di hari-hari berikutnya. Suatu hari, Richard yang sedang berjalan di pantai kembali ke kabin dan mendapati Emmeline tak ada di dalamnya. Karena khawatir, Richard mencari Emmeline sampai ke lokasi di mana terletak batu altar. Tiba-tiba tepat di depan altar, Richard melihat sekawanan penduduk asli yang sedang melakukan tarian sesembahan sambil mengelilingi api unggun di depan altar. Di sana terlihat juga salah satu penduduk pribumi dibunuh dan digorok lehernya di altar tersebut. Karena ketakutan, Richard segera kembali ke kabin untuk mencari Emmeline. Dan tanpa diduga, Richard menemukan Emmeline di bawah sedang dalam proses melahirkan. Nah, tepat pada pagi harinya, Emmeline berhasil melahirkan bayi laki-laki. Richard lalu menceritakan pada Emmeline mengenai kejadian yang ia lihat di batu altar. Ia juga turut meyakinkan Emmeline bahwa dirinya akan terus melindungi Emmeline dari penduduk asli jika mereka mengancamnya. Keesokan harinya, Richard pergi dengan sekoci ke kapal di tempat Paddy meninggal dunia. Di sana ia melihat Paddy yang kini sudah menjadi tulang belulang. Singkat cerita, kini bayi Emmeline dan Richard sudah semakin dewasa dan mereka hidup tenang dan bahagia di pulau tersebut. Mereka juga nampak menikmati berbagai macam kegiatan yang saling mendekatkan diri satu sama lain. Mulai dari berenang, bermain kasti, membuat rumah pasir, melempar tombak, dan masih banyak yang lainnya. Bayi mereka sendiri diberi nama Paddy untuk mengenang Paddy yang sempat menjadi orang tua angkat mereka saat pertama kali terdampar di pulau ini. Suatu hari saat Richard, Emmeline, dan Paddy kecil sedang bermain di pantai sambil melulurkan badan mereka dengan lumpur, tanpa mereka ketahui rupanya mereka sedang dilihat oleh kru sebuah kapal yang sedang melintasi perairan pantai. Kru kapal ini lalu mendekati seorang pria yang sedang duduk di kapal dan memberikan informasi mengenai keberadaan Richard, Emmeline, dan Paddy di pulau tersebut. Pria yang didekatinya itu tak lain adalah Arthur, ayah dari Richard, yang selama ini rupanya tak berhenti mencari putra dan keponakannya yang sudah lama menghilang. Tepatnya sejak terpisah saat insiden kebakaran di kapal Northumberland. Nah, Arthur yang melihat melalui teropong masih belum bisa memastikan jika apa yang ia lihat adalah Richard dan Emmeline. Karena itu, ia meminta kru kapal untuk mendekati pantai agar bisa memastikan jika mereka adalah putra yang selama ini ia cari-cari. Richard dan Emmeline yang melihat kapal yang dibawa oleh Arthur memutuskan untuk pergi ke hutan menghindari kapal. Sementara itu, Arthur yang melihat melalui teropong pada akhirnya mengira jika yang ia lihat bukanlah Emmeline dan Richard. Karena saat ini mereka sedang terbalut lumpur pasir di pantai itu. Beberapa hari kemudian, Richard, Emmeline, dan Paddy kecil memutuskan untuk kembali ke kabin lama tempat mereka dulu terdampar bersama dengan Paddy. Sesampainya di sana, terlihat jika kabin lama mereka rupanya sudah benar-benar rusak. Sementara itu, saat Emmeline dan Richard sedang melamun mengenang masa lalu, Paddy kecil rupanya sedang mengambil buah beri yang dilarang untuk dimakan dan masukkannya ke sekoci. Sekembalinya dari hutan, Paddy berenang menyusul Emmeline. Namun saat berenang, tiba-tiba muncul ikan hiu yang mengejar Richard. Emmeline yang ketakutan melemparkan dayung untuk mengusir hiu tersebut. Namun karena hal tersebut, keduanya kehilangan dayung dan terhanyut semakin jauh dari pantai. Nah, sekoci mereka pun akhirnya semakin jauh menuju ke tengah laut. Karena pasrah, mereka pun tertidur di sekoci itu. Pagi harinya, Emmeline terkejut karena melihat Paddy putranya memakan buah beri yang sebelumnya dimasukkan ke kapal tanpa sepengetahuan mereka. Takut anak mereka meninggal sendirian, Richard dan Emmeline memutuskan untuk sama-sama memakan buah beri tersebut. Dengan harapan mereka bisa bersama dengan putra mereka kembali dan ketiganya pun sama-sama tertidur.
Di sisi lain, kapal Arthur terlihat masih berkeliling mencari Richard dan Emmeline. Salah satu kru kapal melihat sekoci Richard dan Emmeline. Arthur pun segera meminta kru kapal untuk mendekati sekoci tersebut. Dengan menggunakan sekoci, Arthur beserta kru kapal menemukan Richard, Emmeline, dan Paddy kecil yang berada dalam sekoci itu. Saat itu juga Arthur bertanya pada kru kapal apakah mereka masih hidup. Kru kapal pun segera mengecek kondisinya dan beruntung kru kapal menjawab bahwa Richard, Emmeline, dan Paddy kecil rupanya hanya tertidur dan masih dalam kondisi yang sehat. Arthur yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa terdiam lega sekaligus penuh haru seolah kekhawatiran yang dirasakannya selama ini telah sirna begitu saja. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Setelah sekian lama, akhirnya Arthur menemukan lagi anaknya yang hilang. Richard dan Emmeline yang terdampar di pulau itu dari mereka masih kecil belajar banyak hal secara otodidak. Baik itu belajar bertahan hidup, berkembang biak, dan banyak hal lain yang mereka pelajari selama terdampar di pulau ini. Dan akhirnya, Tara mereka pun berjumpa lagi dengan Arthur yaitu ayah dari Richard. Dan sekaligus menjadi mertua bagi Emmeline. Dan sekaligus juga kakek dari Paddy kecil. Nah, jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa di-share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.